Terkasih dalam Tuhan, selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-14 tahun liturgi B dengan tema Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa menjelang perayaan 60 tahun Paroki San Frades, dilanjutkan dengan doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, betapa agung karyamu di tengah kami, umat Paroki Santo Fransiskus de Sales, yang akan merayakan ulang tahun ke-60 paroki kami. Kami bersyukur atas kasih setiamu yang telah membentuk kami menjadi paguyuban umat beriman yang berkembang dalam iman dan kasih melalui semangat Sin Unum. Laksana benih yang tumbuh di tanah subur, kami telah Engkau pelihara menjadi pohon yang berakar kuat, tumbuh, berkembang, dan berbuah. Dengan berkat-Mu pula, kami telah Engkau bimbing menempuh ziarah di tengah beragam arus zaman yang menempa kami menjadi gereja yang mandiri. Kami bersyukur atas para gembala, para penggerak umat, dan setiap orang beriman yang telah berjasa mendampingi kami. Sertailah kami semua agar semakin teguh dalam iman, tekun dalam persekutuan, dan giat dalam pelayanan, sehingga kami sungguh bersatu padu, melayani gereja dan sesama, serta menjadi garam dan terang bagi dalam masyarakat. Berkatilah seluruh persiapan dan kegiatan dalam rangka menyongsong perayaan puncak 60 tahun paroki kami, sehingga dapat terselenggara dengan baik melalui kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak. Jauhkanlah setiap rintangan dan lapangkanlah jalan kami untuk berkembang menjadi gereja yang bersatu, terbuka, dan memasyarakat, sebagaimana diteladankan oleh Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki kami. Bapa, terpujilah namamu yang mulia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, berikut kami sampaikan info tentang kantong kolektor. 1. Kantong warna putih yang sering kita sebut kolektor diintensikan untuk persembahan. 2. Kantong warna merah sekarang kita sebut dana solidaritas untuk mendukung kegiatan-kegiatan DPP
kecuali ada intensi khusus. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-14 petang ini akan dipimpin oleh Romo Alexander David Guntoro SCY, Kor dari lingkungan Maria, tata laksana dari lingkungan Petrus II. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus petang ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Intensi misa pada hari ini, ucapan syukur bersama Sisilia dan keluarga, mengucap syukur dan terima kasih kepada Tritunggal yang Maha Rahim atas ulang tahun Yohanes Valentinus Soeharto. Mohon agar Tuhan melimpahkan rahmat kesehatan, damai, sukacita, serta rahmat yang dibutuhkan dalam perjalanan hidupnya. Juga bersyukur atas terkabulnya doa novena kepada hati kudus Yesus, permohonan atas pekerjaan Andreas Felix Juwanto. Semoga selalu dalam penyertaan Tuhan. Ucapan syukur juga atas ulang tahun Ari Hendrianto, David Setiawan dari keluarga. Permohonan bersama keluarga Yakobus Soleman Yakub, mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam rencana perjalanan keluarga kami mengantar Lucia Anabella ke sekolah di Muntilan. Semoga perjalanan lancar dan selamat, dan semoga Lucia Anabella juga dapat beradaptasi dengan baik di sekolahnya. Mendoakan arwah bersama keluarga Dwi Fitrianti Handayani, mendoakan arwah Mama Maria Lili Anggrereni 4 tahun yang lalu. Semoga telah berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu.
bapak, saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, para suster, selamat sore. Kita mengucapkan selamat datang pada Romo Alexander David Buntoro bersama dengan Dewan Paroki dan juga Panitia Pembangunan Gereja Paroki Allah Maha Murah. Romo, terima kasih sudah mengunjungi Paroki San Frades kami semua, dan Romo David bersama dengan Dewan Paroki Panitia Pembangunan mengundang kita untuk bersyukur bersama umat di Paroki Allah Maha Murah. Mereka boleh melaksanakan pembangunan gereja. Kita mau mengungkapkan syukur itu juga dengan berpartisipasi, sebagaimana paroki kita merasa bahwa kita semua adalah satu kesatuan, dengan semboyan kita adalah Sin Unum. Kita merasakan juga perjuangan mereka dan kita semua ingin berpartisipasi, terlebih lagi juga sebagai ungkapan di mana kita juga akan merayakan 60 tahun paroki kita. Maka kita juga diundang, Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini diundang untuk berpartisipasi supaya mereka bisa menyelesaikan pembangunan gereja. Dan nanti apa yang diimpikan oleh saudara-saudara kita di Pasang Surut, di Paroki Allah Maha Murah bisa terwujud dengan baik. Selanjutnya kita serahkan perayaan Ekaristi ini kepada Romo Buntoro. Marilah kita sesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan sesama. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau.
anak domba Allah, putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Putramu untuk menyapa dan mengajar kami. Kami mohon, bukalah hati kami untuk mengenal, mengagumi, dan menerimanya. Berilah kami keberanian untuk menjadi saksinya di lingkungan hidup kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, kembalilah rohku ke dalam tubuhku, dan aku ditegakkannya. Maka aku mendengar Allah yang berbicara dengan aku. Beginilah firman-Nya: Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa yang memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Mereka keras kepala dan tegar hati. Kepada keturunan inilah aku mengutus engkau. Kepada mereka harus kau katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Dan entah mereka mendengarkan, entah tidak. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya.
seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Mata kita memandang kepada Tuhan, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Sudah cukup kenyang jiwa kami dengan olok-olok orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Maka kita memandang kepada Tuhan, sampai Ia mengasihani kita. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, agar aku jangan meninggikan diri karena pernyataan luar biasa yang aku terima, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan ada padaku, dan aku diutusnya menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya dan murid-muridnya mengikuti Dia.
Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat. Banyak orang takjub mendengar Dia dan berkata, "Dari mana diperolehnya hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mukjizat-mukjizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Yesus pun berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Yesus tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam semuanya. Tadi saya sudah dikenalkan, saya Romo David, bertugas di paroki Allah Maha Murah, Pasang Surut. Romo Yosep beberapa kali sudah pernah ke sana. Jujur, saya senang sekali karena diperkenankan untuk merayakan Ekaristi di tempat ini bersama Anda semua. Bahkan tidak hanya sekedar misa, tapi mimpin misa. Bahkan Romo Parokinya memberikan wewenang itu kepada saya. Terima kasih Romo Yosep. 5 tahun yang lalu saya pernah berada di sini, tapi tidak bertugas di sini, melainkan saya bersama dengan 6 romo yang lain bersyukur atas karunia tahbisan. Kalau Anda masih ingat dengan Romo Floren, itulah angkatan tahbisan saya. Tahun ini nanti bulan Agustus tanggal 20, mohon maaf, persis genap 6 tahun usia tahbisannya. Cukup itu untuk perkenalan singkat ya. Saya merenungkan apa yang menjadi bacaan yang diberikan gereja pada minggu ke-14 ini. Tadi dalam bacaan Injil Markus disebutkan bahwa Yesus balik kampung. Di mana atau kampungnya Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Yesus dikenal sebagai orang Nazaret. Maka di kampung Nazaret itulah Yesus balik. Kemudian Yesus memimpin sebuah ibadat di rumah ibadat. Dan banyak orang yang ada di situ semuanya takjub. Benar, mereka takjub. Tetapi rupanya ketakjuban mereka karena mereka tidak memiliki hati yang terbuka, ini menurut saya. Hatinya tertutup. Mereka malah kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Gara-gara mereka itu tahu identitas Yesus itu tahu. Nah ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang yang menutup hatinya itu gampang kecewa.
Dan kemudian tidak banyak berkat yang bisa diterimanya oleh karena dia itu menutup hatinya. Selain kecewa, pikirannya itu negatif, picik. Orang Jawa bilang maido atau bahasa Indonesianya maida. Nanti coba dicari di Google ya. Karena hati yang tertutup itu, mereka tidak bisa mengalami rasa syukur. Kalau hatinya itu bisa terbuka, dia justru senang orang dari kampungnya bisa buat banyak hal yang mengagumkan. Justru dia bersyukur dan berterima kasih. Itu orang yang membuka hatinya. Maka saya ajak Anda semua, saya juga mau berjuang, berupaya untuk membuka hati. Supaya hari-hari kita itu dipenuhi rasa syukur, juga rasa terima kasih. Bukan pikiran negatif menjelekkan orang, atau sikap yang maido tadi. Bapak Ibu yang terkasih, yakinlah seperti Paulus, yang meskipun dia itu punya kelemahan di dalam dirinya, tapi Tuhan Yesus meneguhkan Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Paulus. Tetapi yang namanya kelemahan itu sebenarnya seperti yang direfleksikan Paulus, bahwa tidak ada memang orang yang sempurna. Supaya apa? Supaya kita itu tidak mudah untuk sombong, meninggikan diri, merasa paling hebat, paling berjasa dan seterusnya. Tetapi kelemahan yang ada dalam diri kita, supaya kita selalu sadar bahwa kita tergantung penuh pada Allah. Mari kita menyadari diri kita sebagai ranting itu, yang tidak mampu buat apa-apa jika kita terlepas dari sang pokok. Nah, pesannya apa, Romo? Pesannya satu, mari kita berupaya untuk memiliki hati yang terbuka. Lalu yang kedua, yakinlah bahwa kasih Tuhan itu cukup untuk hidup kita. Untuk bisa kita buat jadi orang baik, orang jujur, orang yang disiplin, orang yang bertanggung jawab, dan seterusnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Tuhan Yesus mengajari kita untuk tetap setia dan teguh mewartakan karya keselamatan meski mengalami berbagai macam tantangan dan kesulitan. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa agar kita mampu siap sedia dalam mengikuti sabda-sabdanya.
bagi Sri Paus, para uskup, dan para imam. Ya Bapa, semoga sabda kenabian para pemimpin gereja didengarkan dan diperhatikan oleh semua orang yang berkehendak baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua dan para pendidik, ya Bapa, dampingilah para orang tua dan para pendidik dalam melaksanakan tugas mereka, agar dapat membimbing kaum muda menuju kedewasaan yang penuh sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penganggur, ya Bapa, berilah pekerjaan yang layak kepada para penganggur, dan juga berilah mereka semangat bekerja penuh kesetiaan serta ketekunan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita bersama, ya Bapa, semoga kami tetap setia dalam mewartakan karya keselamatan-Mu, meski mengalami berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidup kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi intensi-intensi yang kita sampaikan dalam perayaan Ekaristi ini, baik ungkapan syukur, permohonan, atau juga mendoakan arwah, semoga Allah berkenan mendengarkan dan mengabulkannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kita semua berupaya untuk memiliki hati yang terbuka dan meyakini bahwa kasih Tuhan cukup untuk hidup kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam hati mari kita sampaikan doa-doa kepada Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang maha baik, dengarkanlah doa-doa kami dan bantulah kami dalam kelemahan kami. Perkenankanlah kami lebih menghayati keutamaan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam semesta. Kami menerima Anggur yang manis, dari usaha manusia, dan menjadi firman. Terpujilah Allah. Kami
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan kesediaan kami untuk menerima dan mengimani putra-Mu. Semoga dengan demikian kami pun mengalami karya penyelamatannya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapak Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami kenang dan kami doakan dalam perayaan ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita, beranilah kita bernyanyi.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang dalam perjamuannya. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari bersama-sama kita doakan doa keluarga. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi keluarga dalam cinta ikatan sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan, dan kekhawatiran kami kepadamu. Sebab ketika keluarga berdoa bersama, akan tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, membuat kami sebagai keluarga semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu, dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, mau berkorban, dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Putra-Mu telah menjadi kekuatan bagi kami, umat-Mu yang lemah ini. Semoga dengan menerima kehadirannya, kami tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang penuh cinta kasih dalam membangun dunia, sambil mengharapkan datangnya dunia baru yang Engkau janjikan. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Kegiatan hari Minggu tanggal 7 Juli di gereja. Pelajaran Sakramen Krisma. Kegiatan akan dimulai pukul 9:30 pagi di Balai Paroki. Para peserta diharapkan hadir 20 menit sebelumnya untuk registrasi ulang. Silakan membawa alat tulis. Giat komunitas pemazmur paroki. Kegiatan akan dimulai pukul 9:30 pagi di ruang Angela Merici. Para pemazmur dan juga yang telah mendaftarkan diri untuk bergabung dalam komunitas pemazmur diharapkan hadir 20 menit sebelumnya. Bagi yang mempunyai buku mazmur, silakan dibawa. 2. Gathering dan reuni alumni CAP. Komunitas evangelisasi pribadi Keuskupan Agung Palembang mengundang seluruh alumni CAP dalam gathering dan reuni alumni CAP tanggal 12 Juli di Paroki Santo Yosef. Kegiatan ini didampingi oleh Romo Giman, Ketua Komisi Kateketik Keuskupan. 3. Camp Young Men dari Catholic Family Ministry, Keuskupan Agung Palembang. Camp Young Men angkatan kedua akan diadakan pada tanggal 19 sampai dengan 21 Juli di Rumah Retret Giri Nugraha. Kegiatan ini diadakan bagi pria yang belum menikah
dengan rentang usia 18 sampai dengan 35 tahun. Informasi dan pendaftaran dapat dilihat pada spanduk PIC Bibop. 4. Weekend Nusantara. Marriage Encounter wilayah Palembang akan mengadakan Weekend Nusantara pada tanggal 26 sampai dengan 28 Juli. Informasi dan pendaftaran dapat dilihat pada spanduk PIC Franciscus Halim. 5. Donasi rehab Gereja San Frades. Rencana biaya 2,1 miliar. Saat ini terkumpul 1.973 juta. Kekurangan 127 juta. Mohon partisipasi umat atas donasi kekurangan dana rehab tersebut. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati umat. 6. Penerimaan dana pekan biasa kedua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Kepada Romo Yosep, Romo Murwanto, juga seluruh umat, para pelayan, saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita dalam misa sore hari ini. Besok yang hari ini mungkin belum berangkat, masih misa dengan saya Romo ya. Mari kita berdiri mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, kita diutus, perayaan Ekaristi sudah selesai. Dan
Di sebuah desa transmigrasi yang terletak di bentangan tanah gambut dan daerah perairan yang cukup luas, terdapat sebuah gereja Katolik yang menjadi tempat bernaung umat Katolik. Tempat ini dikenal dengan julukan Pasang Surut. Paroki Allah Mahamura Pasang Surut merupakan sebuah paroki yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Paroki ini berada di Desa Purwodadi, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin. Sejak awal berdirinya, Paroki Allah Mahamura Pasang Surut ini dilayani oleh imam-imam Hati Kudus Yesus atau SCY. Dan paroki ini masuk dalam Reksa Pelayanan Keuskupan Agung Palembang. Sejak didirikan pada awal tahun 1980-an, Paroki Allah Mahamura Pasang Surut telah menjadi rumah bagi masyarakat transmigran dari Pulau Jawa yang beragama Katolik, dan seiring berjalannya waktu, jumlah umat mengalami pertumbuhan dan terus berkembang. Paroki Allah Mahamura Pasang Surut memiliki daerah pelayanan yang cukup luas. Stasi-stasi dari Paroki Allah Mahamura Pasang Surut tersebar di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Masih banyak stasi-stasi yang terletak di daerah yang cukup terpencil dan jarak yang berjauhan. Hal ini membuat para imam yang berkarya di Paroki Allah Mahamura Pasang Surut mengalami berbagai macam rintangan. Seringkali, para imam harus menggunakan sepeda motor untuk mengunjungi stasi-stasi yang terpencil, dan bahkan harus menggunakan speedboat untuk mengunjungi stasi-stasi yang memiliki akses jalan yang tidak mudah. Dengan umat yang terus bertumbuh dan bangunan gereja yang semakin tua, Paroki Allah Mahamura Pasang Surut merasa perlu memiliki gereja yang lebih luas, layak, dan nyaman bagi umatnya. Proses pembangunan gereja baru menjadi tonggak penting dalam sejarah paroki ini. Hingga saat ini, pembangunan gedung gereja masih terus berlangsung dengan anggaran yang mencapai 4 miliar rupiah. Dan sampai saat ini, Paroki Allah Mahamura Pasang Surut masih membutuhkan dana sebagai tonggak utama dalam proses pembangunan gereja baru. Inilah rumah kami, tempat di mana kami menimba iman untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan.